Hello Brovers, akhirnya Kevin Feige, bos dari Marvel Studios, kepalanya Marvel Studios, presidirnya Marvel Studios mengkonfirmasi tentang Mutant. Dan ya, di sini terungkap bahwa dia mengkonfirmasi Mutant bakalan segera diproduksi atau hal yang berbau dengan Mutant itu segera diproduksi setelah saga Multiverse. Semoga aja pakai musik klasiknya yang versi kartun ya. Demen banget gua sama musik klasik versi retro khas X-Men 97-nya itu. Apalagi dengerinnya pakai TWS yang dari Monster yang sangat direkomendasikan oleh Gadgetin. Udah Hi-Fi Surround yang merupakan teknologi yang biasa dipakai di speaker surround bioskop cuy. Kacau banget gak tuh? Finishingnya akrilik, desainnya juga cakep banget, khas mirip kayak AirPods gitu. Tapi ini Monster dengan baterai badak 300 mAh. Beuh, ini kalau buat PUBG, musuhnya gecol dikit di rumput langsung ketahuan, cok. Gue sendiri ngira harganya tuh 500 ribuan karena kualitasnya ya kacau gitu ya, jernih. Dan bassnya kerasa banget. Tapi ternyata lagi diskon sampai 141 ribuan aja. Bahkan kalian bisa dapat beberapa voucher diskon lagi plus gratis ongkir kalau kalian akun baru mungkin ya. Ini terlalu nggak masuk akal dengan kualitasnya yang jempolan punya. Yang merasa gamer, menurut gue ini wajib banget untuk di check out karena ya bagus banget kualitasnya di harga 100 ribuan loh, inget sekali lagi. Harganya 100 ribuan. Silakan klik keranjang yang sudah gue sediakan. Ikuso, welcome back to Klepon X Breakdown. Yes, Kevin Feige mengkonfirmasi tentang keberadaan Mutant dan juga project-project Mutant yang nanti bakalan difokuskan setelah Multiverse Saga. Jadi kalian harus bersabar dulu dan ya jaga kesehatan guys karena diproduksinya setelah Multiverse Saga atau mungkin setelah Secret Wars. Jadi bener-bener after Secret Wars kita bakal dijelasin kenapa Mutant bisa exist di Marvel Cinematic Universe, spesifiknya di Earth 616 atau jangan-jangan justru nanti Marvel Studios itu fokusnya bukan ke Universe 616 tapi ke universe lain yang dimana universe lain tersebutlah yang menjadi cerita utama setelah Multiverse Saga. Bisa jadi seperti itu karena seperti yang kita tahu Multiverse itu nanti bakalan dikisahkan meledak. Pohon Yggdrasilnya Loki itu bakalan meledak dan di sini memang nanti Secret Wars ataupun Doomsday si Dr. Doom-nya itu memang dibuat percis seperti yang ada di komik yang dimana memang kalau misalkan kita mengacu Secret Wars 2015 ini gue ngomongin yang Secret Wars 2015 di komik ya, jadi bukan Secret Wars yang tahun berapa itu 80-an apa 60-an itu kan jadul pisan ya. Kalau yang versi 60-an 80-an sebenarnya terlalu rancu dan men itu adalah salah satu komik yang paling gak gue suka justru Secret Wars yang zaman jadul. Karena kenapa? Karena karakternya cuma dikumpulin jadi satu-satu gitu ya dari universe 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 gitu misalkan. Kumpulin nih semua Avenger-nya 10 biji gitu kan, 10 tim gitu. Disuruh berantem udah gitu doang cu. Bener-bener serandom itu walaupun pada zamannya itu keren banget. Tapi kan kalau dibawa ke zaman sekarang kan jelek ya nggak sih? Masa dipungut-pungutin doang gitu. Dan akhirnya di sini mulai terungkap bahwa cerita-ceritanya itu nanti bakalan dibikin seolah-olah mirip seperti yang Secret Wars 2015 karena dari kemarin memang kecocokannya ke arah sono semua. Kayak contoh misalkan Dr. Doom nanti akan menyerap energi dari Loki yang dimana Loki nanti kayaknya diposisikan pengganti dari Beyonder. Kayaknya bakalan nggak ada Beyonder gitu cuy karena ya ini udah deket banget gitu projectnya, ngapain lu ceritain Beyonder gitu. Kalau emang lu mau nyeritain Beyonder harusnya dari awal aja, dari awal nggak usah ada Kang sekalian langsung ada Beyonder gitu karena Secret Wars tidak ada hubungannya dengan Kang sebenarnya dan itu bener, itu fakta yang harus kalian terima. Secret Wars tidak ada kaitannya dengan Kang the Conqueror gitu. Secret Wars ya Dr. Doom dan juga Beyonder, tapi di sini Beyondernya nggak ada dan mungkin ini adalah manuver yang dilakukan oleh Marvel Studios kemarin waktu serial Loki season 2 tayang, yang dimana mereka memanuver ceritanya seolah-olah Loki lah yang akan menyelamatkan multiverse, yang dimana memang Loki ini kan jadi God of Stories, berarti dia bisa nge-rewrite stories gitu ya, yang dimana kalau misalkan mereka bisa nge-rewrite stories atau si Loki ini bisa nge-rewrite stories, dia bisa saja memusnahkan seluruh varian Kang yang jahat supaya tidak pernah terlahir. Menurut gue kayaknya itu sudah hal yang sangat basic dan harusnya kalian semua sudah pada tahu bahwa ya memang karena kemampuan Loki seperti itu, jadi Marvel ini bisa dengan mudah untuk menutup plot hole tersebut. Dan akhirnya, ya ini adalah jalan keluar yang paling bagus untuk Marvel Studios. Mereka dapat traffic dari RDJ yang kembali, plus mereka juga
bisa memanuver ceritanya ke arah Doctor Doom akhirnya, dan nggak ada hubungannya dengan Kang lagi. Jadi buat kalian yang mungkin berharap apakah di Avengers Doomsday ada Kang the Conqueror, kayaknya sih nggak bakal cuy, karena benar-benar sebenci itu Marvel Studios sama Jonathan Majors, karena ya dia sudah terbukti bersalah dan ya sudah gitu, dia udah dipecat dan dia sangat mengecewakan gitu. Walaupun lagi-lagi personalitinya memang seperti itu, tapi kan secara kualitas acting memang bagus, kualitas actingnya jempolan punya gitu ya. Tapi ya ini belum cukup gitu, karena takutnya kan di boykot atau apa gara-gara kasusnya si Jonathan Majors ini kan. Dan akhirnya ya si Marvel Studios ini tidak mau ngambil pusing, ya udahlah langsung manuver lewat Loki. Cerdas nggak? Cerdas cuy. Itu adalah cara yang walaupun kelihatan kayak mepet dan emergency button, ya sebenarnya gue tanya ke kalian, kalau misalkan kalian dihadapkan pada situasi seperti Kevin kayak sekarang ini gitu ya, yang dimana villain utamanya si aktornya ini malah bikin masalah, apa lu nggak puyeng? Lu udah nge-build up dari jauh nih, udah sepanjang phase 4 lu isinya nggak jauh dari Kang gitu kan, misalkan tiba-tiba dia di tengah jalan bikin masalah, ya pasti pencet emergency button dong. Dia nggak mau ngambil pusing, takutnya flop, apalagi Avengers dananya nggak mungkin cuman 200 juta dolar gitu ya, produksinya pasti di atas 300 juta dolar, apalagi ya ini karakternya bakalan banyak banget, tumpah-tumpah cameonya. Itu sebabnya gue sangat suka sekali dengan Loki Season 2, karena ya itu tadi, Loki Season 2 ini adalah cara Marvel yang sangat cerdas untuk memanuver ceritanya dari tentang Kang the Conqueror menjadi Doctor Doom nantinya. Jadi kalian gak perlu menanyakan gimana nasib Kang, nggak usah. Ya udah, ya Kang udah nggak bakal ada. Satu desa, satu kabupaten ngumpul di Council of Kang, ya udah musnah, udah selesai, udah dibasmi sama Loki. Mereka semua nggak pernah lahir. Anjing nggak tuh? Kelihatannya maksa kan? Tapi kan keren gitu ya. Maksud gue ya nggak ada pilihan lain. Mau gimana yo? Makanya menurut gue solusi dari pohon Yggdrasil ini adalah salah satu manuver terbaik Marvel sejauh ini menurut gue. Walaupun lagi-lagi ini terlihat maksa. Apalagi kalau misalkan kalian melihat desain Yggdrasil versi MCU yang emang cakep banget sih. Filosofisnya dapat banget. Itu sebabnya kaos Marvel yang terinspirasi dari Yggdrasil atau pohon multiverse ini bisa jadi solusi bagi kalian yang fans berat Loki. Bahannya Cotton Combat 24S. Sablon premium dan detail, plus banyak easter egg dan detail menarik pada desain kaos ini, karena ini memadupadankan antara brutalism streetwear dengan ala-ala mitologi Nordik gitu ya guys ya. Dan tentunya ada elemen multiverse Marvelnya di sini, karena ya ini semua tentang Marvel, ini semua tentang MCU gitu ya. Harganya sangat amat terjangkau, dijamin berbanding lurus dengan kualitas. Mumpung lagi ada promo, diskon up to 45% gratis ongkir. Check out di link di deskripsi ya. Nah, setelah kejadian Secret Wars ataupun perang besar multiverse, yang dimana multiverse ini nanti akan kembali pulih lah ya. Nah, Kevin Feige selaku bos Marvel akhirnya membocorkan hal setelah Secret Wars lewat interview eksklusif gitu. Kalau misalkan kalian masih bebel, gua taruh linknya ataupun taruh beritanya di deskripsi, kalian bisa baca sendiri. Kalau masih bebel gitu ya. Dia bilang seperti ini, saat kami mempersiapkan Avengers Endgame bertahun-tahun yang lalu, yang terpenting adalah mencapai akhir narasi kami, dan kemudian kami harus memulai dari awal lagi setelah itu kali ini. Yang tentunya dalam perjalanan menuju Secret Wars, kami sudah tahu betul apa yang akan terjadi. Jadilah cerita sampai saat itu dan seterusnya. X-Men adalah bagian penting dari masa depan setelah itu. Yes, X-Men bakalan punya film versi MCU-nya ya. Gue nggak tahu ya ini versi MCU atau bukan ya, karena kan kemungkinan besarnya kayaknya bukan 616 deh. Cuman nggak tahu lah ya gimana Kevin nanti kan ya menjadikan universe mana yang nanti bakal jadi pusat cerita utama. Kayaknya sih bukan 616 lagi atau Secret Timeline lagi, karena nggak ada konsep Secret Timeline lagi by the way. Semuanya tangkai yang sama dan disatuin aja gitu sama Loki. Jadi bercabang-cabang gitu kan. Jadi nggak ada satu batang gede yang kayak Secret Timeline gitu kan. Jadi semuanya benang yang sama gitu, atau tali yang sama yang dipegang sama Loki. Jadi menurut gue ini udah fix ya. Setelah Avengers Secret Wars, fokusnya sudah bukan Avengers lagi, melainkan X-Men atau para mutant. Jadi kalian sepertinya akan say goodbye dengan para Avengers nanti di Secret Wars ataupun Doomsday. Pokoknya setelah itu kayaknya itu adalah film terakhir dari Avengers. Ya mungkin bakalan ada film Avengers berikutnya juga, tapi kayaknya sudah bukan cerita utama. Cerita utamanya adalah tentang para mutant ataupun X-Men, yang tentunya judulnya ya X-Men gitu. Jadi X-Men ini nanti diposisikan seperti film crossover-nya para Marvel Studios ini gitu. Jadi X-Men tuh udah bukan sekedar film solo, tapi film crossover sekelas Avengers. Dan buat kalian yang nggak tahu, sebenarnya nih ya, Marvel Studios itu agak terpaksa untuk membuat film Avengers dulunya. Karena kenapa? Karena ya lisensi mereka terbatas dan X-Men punya
Fox pada saat itu dan X-Men sudah membuat film banyak gitu ya. Jadi kayaknya agak sulit untuk menyatukan antara karakter-karakter yang sudah dibangun oleh si Kevin Feige dari Iron Man pertama, tiba-tiba ketemu X-Men dan ngejalin kerjasama gitu kan, misalkan sama Fox, itu agak sulit gitu ya, nge-bridgingnya susah gitu. Nah, maka dari itu, akhirnya dibentuklah Avengers. Jadi kalau misalkan kalian nanya, mungkin kalian gak baca komik dan lain sebagainya, sebenarnya karakter-karakter yang paling terkenal dari Marvel komik atau original komiknya itu sebenarnya bukan Avengers, kecuali Spider-Man ya, itu beda cerita. Ya pokoknya bukan Avengers, jadi Avengers tuh bukan karakter yang berharga ataupun bukan karakter yang sangat-sangat meledak pada zamannya. Yang meledak pada zamannya itu adalah X-Men karena memang dari segi cerita sangat menarik gitu. Sedangkan kalau Avengers sebenarnya orang-orang bakal nyandingkannya dengan Justice League, yang dimana Justice League pada zamannya secara komik ini ya kita ngebandinginnya, ya Justice League lebih baik dong daripada Avengers karena dia sebenarnya lebih rapih kalau misalkan ngomongin komik. Sedangkan Avengers ya agak kurang memang cerita komiknya gitu. Saga Multiverse ini bakalan beralih ke Mutant Saga. Judulnya kayaknya memang Mutant Saga, nggak mungkin X-Men Saga, kayak kurang aja gitu, masa tentang X-Men doang, kan mutant banyak. Di sini juga Kevin bilang kalau dia akan tetap menggunakan Hugh Jackman dan juga Ryan Reynolds sebagai Deadpool dan Wolverine selama-lamanya sampai kapanpun. Anjing. Anjing. Legit quotes dari Deadpool terbukti cuy. Sampai mereka umur 90 kayaknya mereka bakal tetap meranin karakter tersebut. Cocok bener-bener dah. Kalau misalkan Wolverine yang ini mati, ada lagi kan udah konsepnya multiverse, tinggal ambil Wolverine lain gitu kan, mukanya mirip aja ya. Pokoknya mukanya muka Hugh Jackman gitu anjing. Nyebelin banget anjir, bener-bener dah. Jadi kemungkinan bahwa Wolverine akan tetap Hugh Jackman. Kalaupun ada Wolverine versi lain atau versi MCU atau versi universe lain yang memang banget beda, contohnya kayak Wolverine yang kemarin gitu kan ya, sepertinya tetap tidak akan menjadi fokus utama karena kuncinya itu di Hugh Jackman yang udah dijadikan sebagai legenda. Prosesnya memang terbalik cuy kalau soal legenda-legenda ini gitu ya. Kalau RDJ dibuat terkenal oleh perannya di Marvel Studios lewat Iron Man. Jadi RDJ-nya yang dibuat terkenal oleh Iron Man. Orang cintanya ke Iron Man. Tapi kalau secara kualitas, memang RDJ ini kalau dibandingkan dengan karakter-karakter performa acting, jujur gue lebih prefer Hugh Jackman karena memang Hugh Jackman the best gitu ya. Kalau RDJ nggak tahu kenapa ada beberapa film RDJ yang gue masih ngelihat dia Tony Stark gitu, tapi ada juga film yang memang dia keren gitu ya, kayak di Zodiac, terus juga Sherlock, itu keren banget dia ngilang gitu, lu nggak akan ngelihat itu Tony Stark. Ataupun di Oppenheimer tuh yang dia jadi karakter saha, lupa gue pokoknya, yang template-nya tuh hitam putih lah, ya pokoknya dia lah, itu dia juga keren di situ, bahkan menang Oscar. Tapi ya kalau misalkan ditanya gue lebih prefer mana, gue akan lebih prefer Hugh Jackman karena kalian nggak tahu kan kalau dulu Hugh Jackman tuh dihujat gara-gara penampilan Hugh Jackman itu tidak sesuai dengan Wolverine yang versi komik, yang dimana ini akhirnya disatirin sama Deadpool di film Deadpool and Wolverine, yang dimana dulu sebenarnya Hugh Jackman itu pernah diprotes bahwa Hugh Jackman itu terlalu tinggi dan terlalu terlalu proporsional badannya untuk meranin Wolverine, yang dimana seharusnya Wolverine itu pendek, emang ukurannya tuh kayak orang-orang Asia gitu, jadi nggak setinggi orang-orang Barat gitu. Tapi akhirnya dijadiin joke sama si Ryan Reynolds yang brengsek. Di sini juga Kevin Feige mengkonfirmasi bahwa Scarlet Witch atau Wanda akan kembali. Yes, Wanda ini nggak mati cuy. Jadi kemungkinan besarnya dia masih hidup, mungkin tersegel di mana, tapi intinya dia masih hidup gitu, masih ada gitu. Jadi ada kemungkinan dia bakal comeback dan dapat film solo juga ya. Di sisi lain, pemeran Wanda atau Mami Lizzie anjing baru saja ditanyain soal perannya sebagai Wanda dan dia ternyata nggak mau jawab apa-apa karena takut menjadi potensi spoiler. What future storyline for Wanda do you want? Well, honestly, if I were to tell you exactly what I would want, I think I would maybe be spoiling something because Kevin Feige genuinely asks us what we want to do with the character and then he does it. So I think I don't know if I can share, but I just want to come back. Sebenarnya dia ngomong kayak begitu aja, udah jelas itu spoiler gitu ya. Ngerti gak sih maksud gue? Kayak dia ditanya,
masa depan Wanda tuh gimana karakternya. Dia cuma ngomong, oh gue nggak bisa jawab apa-apa takut spoiler. Ya itu berarti kan dia masih hidup si anjing. Dan tentunya ini jadi titik terang sih bagi kalian para fans berat X-Men. Mungkin anak 90-an sampai 2000-an awal yang masa kecilnya suka pakai 3 pensil ditaruh di sela-sela jari supaya mirip sama Wolverine. Nah, ini milenial Gen Z tuh udah kental sekali memorinya terkait Blade, X-Men, sampai Spider-Man Tobey dan Andrew itu udah kental banget. Kalau misalkan ala-ala kayak Spider-Man Tom itu tuh sebenarnya lebih relate ke Gen Alpha. Jadi mungkin Gen Alpha yang lebih cinta dengan Spider-Man Tom ataupun karakter-karakter Marvel Studios lainnya gitu. Tapi khusus legend-legend ini kayak Iron Man, Tobey, X-Men, Blade, dan juga beberapa karakter-karakter lainnya yang sebelum ada Marvel Studios ya. Kalau Iron Man kan memang baru mulai ya. Itu pasti kalian memorinya tuh terkunci di situ gitu loh. Standar kalian udah berada di situ. Bener nggak? Ya kan? Gen Z awal tahun 2000-an atau milenial tahun 90-an pasti standar kalian berada di situ kan? Itu sebabnya Secret Wars itu bakalan jadi puncak di mana kalian semua dipertemukan tuh. Milenial, Gen Z, Gen Alpha itu kumpul di satu bioskop tuh. Lu teriak-teriak dah tuh. Mungkin segitu dulu. Gue Clip on X pamit undur diri and I'll come see you next time.